Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang dilimpahkannya kepada kita semua. Salat beriringan salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari kitab Al-Usul As-Salasah. Sekarang kita masuk kepada Al-Aslu Tsani, ya, asal yang kedua atau pokok yang kedua, landasan yang kedua. Dan pada landasan kedua itu yaitu mengenal agama Islam, ya, ma'rifatul Islam, mengenal agama Islam. Dan dalam mengenal agama Islam ini ada 3 tingkatan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Yang pertama al-Islam, kemudian al-iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan, ya. Sekarang kita melihat al-martabatus tsaniyatu, tingkatan yang kedua, yaitu al-iman, ya. Al-martabatus tsaniyatu al-iman, tingkatan yang kedua yaitu al-iman. Ini tingkatan yang kedua dalam ma'rifatul Islam, ya, yaitu apa? Al-iman. Wal iman, dan iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan, ya. Iman itu artinya tasdiq. Sedangkan menurut istilahnya iman itu adalah at-tasdiqul jazim, ya, pembenaran yang kokoh, yang kuat, yang mantap, ya. Kemudian wal i'tiqadu bil qalbi, ada i'tiqad, keyakinan dalam hati. Kemudian wal qawlu bil lisan, ada yang diucapkan dengan lisan, yaitu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa? Al-amalu bil jawari, mengamalkan dengan anggota tubuh, ya. Jadi iman itu terdiri dari 3 unsur, yaitu ada keyakinan dalam hati, ada yang diucapkan dengan lisan, yaitu syahadatain, kemudian dibuktikan dengan perbuatan anggota tubuh. Yang dibuktikan dengan perbuatan anggota tubuh yaitu segala ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini makna dari iman. Dan iman itu yazidu wa yanqus, ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ya, bahkan bisa habis sama sekali. Dia bertambah apabila orang mengerjakan suatu ibadah, dan bisa berkurang apabila seorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Wa huwa, dan dia, yakni iman itu, bid'un wa sab'una syu'batan, dia memiliki 70 cabang lebih, ya. Bid'un yaitu angka dari 3 sampai 10. Bid'un itu angka dari 3 sampai 10. Ini disebut dengan bid'un, ya. Seperti dalam surah Rum apa? Fi bid'i sinin, ya. Jadi bid'i sinin 70 lebih, 70 sekian, ya. Tapi sekiannya ini antara angka 3 sampai angka 10, ya. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman itu memiliki syu'bah. Syu'bah artinya cabang, ya. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman itu memiliki 70 cabang lebih, memiliki lebih dari 70 cabang, ya. Nah, jadi maksudnya ibadah-ibadah, ya, amal-amal saleh yang merupakan cabang-cabang dari keimanan, merupakan cabang-cabang dari keimanan. Dia memiliki lebih dari 70 cabang keimanan, ya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling besar, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling besar, ya. Jadi dia memiliki 70 cabang, dan cabang yang paling besar itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Ini cabang iman yang paling besar, ya. Cabang keimanan yang paling besar itu ucapan la ilaha illallah, ya. Dan tentu tidak hanya sebatas ucapan, ya. Ada konsekuensinya. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menolak segala ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan bahwa Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal saleh, tidak sebatas ucapan la ilaha illallah saja, ya. Sebab orang munafikun sendiri bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi
kalimat ini tidak akan berfaedah apabila tidak ada pembuktiannya. Pembuktiannya itu adalah al-amalu salih ya. Amal saleh yang dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cabang keimanan yang paling besar, yaitu la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada ma'bud, yaitu sembahan atau Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan apapun selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah tuhan-tuhan yang batil ya. Dan Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan cabang keimanan yang paling rendah yaitu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Al adza artinya gangguan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan. Imatah artinya menyingkirkan gangguan dari jalannya. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, ya, cabang keimanan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, jadi iman itu tidak terpisah dari al-amal. Ya, al-iman tidak terpisah dari al-amal ya. Tidak bisa seorang mengatakan saya beriman tapi dia tidak beramal. Ini adalah pengakuan yang tidak ada gunanya ya. Selalu iman itu dikaitkan dengan amal ya. Seperti dalam hadis ini, hadis yang diambil dari hadis Rasulullah SAW ya. Apa kata Rasulullah? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan aw bid'un wa sab'una syu'batan ya. Ini dari hadis Rasulullah SAW. Perkataan ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi yang namanya iman selalu dengan amal ya. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'anul Karim ada 360 ayat yang di situ disebutkan iman dan amal sekaligus. Berbarengan ya, ada berapa? 360. Itu tidak disebut hanya iman saja, disebut iman dan amal ya. Karena iman tidak cukup hanya dengan pengakuan saja, harus dibarengi dengan amal ya, dengan ibadah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling cabang iman yang paling kecil adalah menyingkirkan segala gangguan dari jalan ya, menyingkirkan segala gangguan dari jalan. Misalnya di jalan-jalan yang dilewati oleh orang, misalnya ada duri, ada misalnya kaca atau apa ya, sampah misalnya, lalu kita singkirkan. Nah, itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan ya. Apalagi rukun Islam yang 5 itu adalah bagian dari keimanan yang besar ya. Nah, jadi dia memiliki 70 cabang ya. Ada banyak ulama yang merinci ya. Seperti misalnya apa? Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman merinci ya 70 cabang tersebut. Kemudian Syekh mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu ya, malu termasuk satu cabang dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu termasuk satu cabang dari iman ya. Dan malu termasuk satu cabang dari iman. Malu yaitu apa? Suatu keadaan dalam diri manusia yang mencegah dia untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, atau mencegah dia dari mengucapkan suatu perkataan yang tidak baik. Termasuk juga bagian malu itu adalah seseorang berusaha menghindari agar tidak mengabaikan hak-hak orang lain pada dirinya. Itu yang dimaksud dengan malu ya. Jadi ketika dia ingin melakukan maksiat, dia menahan ya dirinya. Ketika dia ingin mengucapkan suatu perkataan yang buruk, dia menahan ya. Itulah yang disebut dengan malu ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk satu cabang dari iman ya, termasuk satu cabang dari iman. Oleh sebab itu orang mukmin semakin tinggi imannya, maka semakin tinggi rasa malunya ya. Dan orang kalau tidak beriman tidak ada rasa malunya. Oleh sebab itu kita lihat al-kuffar, orang-orang kafir, dia tidak malu ya. Dia tidak malu melakukan apa saja ya. Bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia ya. Yang hanya pantas dilakukan oleh binatang, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman ya. Karena tidak ada rasa malu. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun-rukun iman itu ada 6 ya. Apa beda antara syu'abul iman dengan arkanul iman? Ya, arkanul iman, rukun-rukun iman itu mesti ada. Apabila satu dari rukun iman ini tidak ada, maka orang tersebut tidak dikatakan beriman ya. Misalnya orang tidak percaya kepada malaikat misalnya, dia bukan orang beriman ya, meskipun dia percaya kepada rukun-rukun iman yang lain ya. Kemudian kalau syu'abul iman, cabang-cabang iman,
Yaitu adalah mukammilatul iman, penyempurna iman ya. Orang imannya tetap ada kalau misalnya apa? Ada cabang keimanan ini yang tidak dia lakukannya. Yaitu beda antara syu'abul iman dan arkanul iman. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun-rukunnya ada 6. Rukun-rukun 6 itu ada, rukun-rukun iman itu ada 6 ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan rukun-rukunnya yakni rukun-rukun iman sittatun ada 6. Antu'mina billahi, bahwasanya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar ya, yang baik dan yang buruk. Nah, ini rukun-rukun iman yang 6 yang harus kita imani ya. Yang pertama apa? Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al-imanu biwujudihi, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian al-imanu birububiyatihi, mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah itu al-khaliq, pencipta, ar-razik, pemberi rezeki ya, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta ini ya, al-mutasarrif fil qaun, yang berbuat sekehendaknya di alam semesta ini. Kemudian al-imanu bi uluhiyatihi, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi dan tidak boleh mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang ditetapkan berdasarkan nas ya, dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah. Nah, itu kandungan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimani asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malaikatihi, dan malaikatnya ya, wajib orang kalau dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaika jamak, bentuk jamak dari kata malak ya. Kalau malik artinya raja, kalau malak artinya malaikat ya. Jamak dari malak adalah malaika, dan malak diambil dari kata al-alukah ya. Al-alukah artinya ar-risalah. Diambil dari al-alukah artinya ar-risalah, yaitu utusan ya. Karena malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ya wahyunya kepada makhluknya ya. Jadi rukun iman yang kedua adalah al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat ya. Malaikat itu yaitu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di atas ketaatan. Ya, mereka Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas ketaatan, tidak berbuat maksiat sama sekali ya, tidak berbuat maksiat sama sekali. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiati Allah Subhanahu wa taala sama sekali, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan ya. Itu malaikat ya. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifat-sifatnya. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat ya kan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala beri sayap ya. Bahkan Nabi SAW pernah melihat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya, dan Jibril tersebut memiliki 600 sayap ya. Yang sayapnya tersebut menutupi ufuk ya, menutupi penjuru dunia ini. Nah, kita harus mengimani bahwa malaikat itu memiliki sayap ya. Kita harus imani. Ya, tidak perlu digambarkan seperti keyakinan agama lainnya. Tetapi yang jelas kita harus mengimani malaikat itu memiliki sayap sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Fatir ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihati masna wa thulatsa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat itu memiliki 2 sayap, 3 sayap ya kan.
atau 4 atau Allah lebihkan ya sebagaimana Jibril yang memiliki 600 sayap seperti dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.